Halo, selamat pagi. Pagi guys, sehat semua ya? Sehat dong, Oke, alhamdulillah. ketemu lagi di mana nih? Simak Sinau Mama Sama saya Sister Rika. dan Sister Nita. Kali-kali aja lupa nama kita ya kan? Berapa kali kita nggak nyebut soalnya. Iya. Sebelum kita mulai, Oke. kita mau pengumuman kalau kita sudah punya akun TikTok. Oh, boleh ya diikutin. Jadi kita kalau TikTok mungkin lebih cepet, lebih buat ngobrol-ngobrol gitu. Ya? Jadi mungkin kapan-kapan kita live TikTok ya. Iya kalau udah 1000. Jadi bikin 1000 dong. Iya 1000 ya, 1000. Oke. Oke. Hari ini kita mau ngobrolin apa? Mau belajar tentang apa? Oke. Apakah kita pause dulu? Oke, nggak jadi di pause ya. Nah, biasanya kalau kita bicara law of attraction ada nelfon datang beneran. Sama kita minta supaya dapat 1000 follower di TikTok, itu adalah law of attraction kita hari ini ya kan. Betul. Jadi hari ini kita mau ngomongin law of attraction. Nah, kita tuh berniat banget ya mau dapat 1000 follower dan bisa live itu terus kita tanamkan sugesti ya kan. 1000. Tapi tolong kalian bantu ya. Doa aja nggak cukup guys. Ini pas banget nggak sih? Pas banget. Nggak kepikiran sebenarnya. Tapi pas. Dipas-paskan sih sebenarnya. Tapi emang pas kadang kita tadi pagi tuh ngobrol apa ya tema hari ini gitu. Bukannya karena nggak ada tema, saking banyaknya kita kan perlu mikir. Iya, kita diperuncing lah. Peruncing lah mau yang mana. Kok ya nyambung dengan keinginan punya TikTok dan 1000 follower. TikToknya udah punya. Iya, followernya belum punya. Nah itu kenapa akhirnya kita bicara tentang law of attraction gitu kan, karena ya mungkin beberapa udah ada yang tahu ya law of attraction itu kan sebenarnya hukum tarik menarik gitu. Bahwa apa yang kita inginkan, kalau kita sugesti kuat, kita bawa dalam perilaku, dalam doa, dalam harapan, dalam rasa, itu bisa kewujud. Pernah ngalamin? Oh pernah, sangat pernah. Jadi kayak sebenarnya gini, waktu beli rumah itu rumah kita kan dulu kecil. Terus aku sama suami tuh lagi ngomong, kita kayaknya Eke lagi hamil kedua kan, jadi butuh space lebih besar. Terus kita ngomong gimana ya caranya kita beli rumah yang lebih luas lagi gitu. Gimana ya? Karena waktu itu kan budgetnya tuh kita nggak sampai gitu. Jadi budget aja nggak sampai itu kayaknya nggak mungkin banget gitu loh. Kan beli rumah nggak pakai daun, iya kan? Belinya pakai duit. Terus kita jadi 2 tahun itu kita ngobrolin aja, diobrolin itu terus. Rumah lebih besar, rumah. Duit nggak ada, gambar, tetap gambar. Pokoknya kita mau yang di sini begini, begitu. Terus somehow ya itu tadi di luar kontrol kita. Tapi kan karena kita ngejar terus. Betul. Jadi perlahan itu tuh solusinya tuh ada satu. Solusi ini menyelesaikan itu, solusi itu menyelesaikan ini. Akhirnya selesailah semua satu persatu. Ya benar. Akhirnya selesai satu-satu dan akhirnya bisa punya rumah lebih luas gitu. Terbukti itu ya, terbukti. Jadi kita bukan hoax. Jadi memang law of attraction itu harus harus benar-benar sesuatu yang diyakini, diniatin, bukan hanya dalam pikiran, perbuatan juga harus ikut gitu. Jadi gini, mungkin kan kita banyak suka dengar ya kalau law of attraction itu dimulai dengan afirmasi. Betul. Nah, gue tuh dulu merasanya tuh kayak orang gila ya gitu. Ngomong itu terus gitu. Mengafirmasi sesuatu yang nggak ada gitu. Iya. Tapi ternyata kita ini hidup ya harus mengada-ngadain. Betul. Gitu loh. Misalnya lo tahu lo suka traveling tapi nggak punya duit, lo ada-adain aja gitu. Ya travelingnya ke Solo dulu, ya naik Pramex gitu misalnya. Betul. Tapi nanti terus lama-lama menjadi lebih besar. Nah, afirmasi ini yaitu tadi, kalau misalnya kita mengafirmasi aku ingin rumah luas, berarti kan pikiran kita tuh nyarinya kalau kita ngeliat rumah itu rumah yang lebih luas pertama. Terus akhirnya kita berhitung rumah yang lebih luas. Hitungan duitnya nih loh. Jadi terus kita berbuat
hariannya, mingguannya, bulanannya untuk uang yang lebih banyak juga. Nah, kalau sudah dikonversikan menjadi berapa jumlah uang yang harus kita keluarkan, itu jadi lebih gampang sih sebenarnya. Iya, betul. Misalnya terhitung betul. Dan terukur. Nah, misalnya kita butuh uang 1 juta. Iya, kita misalnya mau beli barang 1 juta. 1 juta. Uangnya nggak nyampe nih. Uangnya nggak nyampe. Tapi kalau misalnya kita breakdown, 1 juta kalau dibagi sebulan, itu gue cuma sehari harus nyari. Betul. Sekian. Betul. Jadi sebenarnya jadi terlihat terasa ringan. Jadi kita membangunnya tuh dari ringan, lama-lama menjadi bangunan. Bangunannya nggak ringan juga ya. Bukannya sedikit jadi penyakit ya. Jangan. Yang ringan jadi bangunan. Betul. Itu hal yang baik dari law of attraction kalau kita yakini ya kan. Betul. Karena kan akhirnya semua daya upaya, pikiran, perasaan tuh kita curahkan ke situ gitu. Kayak lu bilang, gue kayak orang gila yang ngomongin itu terus gitu. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang kita tanamkan ke bawah sadar kan. Nah, itu dia. Ada teori lain bahwa kita bergerak sehari-hari dalam kehidupan ini 90% itu dikendalikan oleh bawah sadar. Betul. Jadi kenapa afirmasi itu penting? Itu untuk membangun bawah sadar supaya lo berperilaku untuk ke arah sana. Betul. Oke, jadi afirmasi ya? Iya. Dan afirmasi itu kan awalnya harus disadari dulu gitu. Makanya hati-hati kalau afirmasi, jangan afirmasi yang setengah-setengah. Iya, betul. Atau apalagi yang buruk itu janganlah, tapi setengah-setengah pun jangan. Karena aku juga percaya kalau sesuatu itu kita lakukan ragu-ragu itu nggak jalan pasti. Karena nggak lo yakini. Nggak kita yakini gitu. Itu tidak akan mengalir dalam darah. Itu. Kayak dia kan pengen punya rumah dan lo langsung kayak ya oke. Tiba-tiba lo pengen punya gambaran, gue pengen rumah kayak gini. Yuk kita gambar yuk. Gitu. Yuk kita cari, yuk kita hitung-hitung. Jalan kemana-mana, ngelihatnya rumah gitu. Itu juga salah satu cara sebenarnya memvisualisasikan supaya impian kita tuh kayak nyata nih, bisa nih gitu. Nah, hubungannya sama ke anak. Kadang kan anak itu kan ngomongnya suka kayak asal ya. Aku pengen ini. Gue belajar jadinya tidak mengecilkan keinginan mereka. Mungkin saat ini kita belum bisa mewujudkan. Betul. Tapi paling tidak itu mungkin salah satu bentuk afirmasinya dia juga gitu loh. Sebenarnya. Makanya dia mengulang. Diulang. Walaupun ulangnya menurut kita tuh tuntutan. Rongrongan sih. Kayak anak gua itu kan ya pengen seneng binatang, jadi ngomongnya aku pengen kucing. Gue merasa terongrong, akhirnya gonya juga berpikir, aduh dia pengen kucing, gimana caranya gitu kan. Akhirnya gue dengan diri gue sendiri kompromi. Oh, anak gue pengen kucing, oh iya. Gitu. Tolong diterima. Akhirnya gue menerima ide itu. Lama-lama kucing. Gue pernah bilang loh sama dia, pokoknya kita beli kucing SMA. Kamu SMA besokan ya beli. Astagfirullah. Ya, tapi menarik ya, karena kalau kita mau dibilang kita tidak konsisten, itu bukan karena kita nggak konsisten untuk hal yang kayak tadi, misalnya punya aturan. Kan kita maunya konsisten nih dengan aturan supaya anak tuh disiplin, tahu tanggung jawab gitu ya. Tapi itu tadi, kadang kita perlu loh melihat bahwa ada nih momentum-momentum di mana mungkin anak cara berpikirnya sudah berbeda. Dia sudah menunjukkan kayak misalnya mau punya binatang tuh, ternyata kalau merawat binatang ada sense of responsibility. Atau itu memang kan anak ya, mungkin anak-anak juga ngelihat mengcopy ya. Tapi kalau yang kita copy kita juga nggak suka kan nggak akan keluar. Jadi mungkin itu memang keinginan dari dalam. Iya, gitu. Jadi munculnya itu ya itu tadi aku bilang, kita mengajarkan, kita niatnya ngajarin disiplin. Entar dulu jangan, pokoknya konsisten, pokoknya jangan, kamu fokus dulu belajar sampai nanti SMA gue beliin. Tapi ternyata cara dia belajar disiplin itu justru dengan pelihara hewan. Betul. Iya kan? Iya. Jadi kita juga perlu kayak berpikir lagi lah, oke lah, aku konsisten, tapi untuk hal yang apa nih? Bukan soal rutinitasnya, keajikannya, tapi pesan apa nih dari aturan yang kita buat. Oh, ternyata kita tuh pengen anak kita kan disiplin dalam hal responsibility-nya dijalankan. Iya. Kemudian dia punya sense of belonging. Betul, sama membangun dia arahnya mau kemana. Kalau memang senang sama binatang kan
ya dia harus belajar binatang ini apa, di mana ada. Akhirnya dia mencari tahu, kreatif, berpikir, ya kan. Betul. Yang kita bilang ini anak nggak mau belajar, tapi ketika dengan hewan dia belajar loh, malah cari tahu. Mami, kalau bicara itu nggak boleh gini, harus gini, posisinya harus begini, tempatnya harus begini, gitu. Kayak anak gue belum punya kandangnya kan, waktu beli hamster. Aku bilang gini, oke, sekarang kita harus pikir gimana cara nempat ini, membuat tempat tinggal. Kok biar potensi ngomongnya, masa mencari tempat tinggal sih hamster, masa dicari kontrak. Cari kos-kosan. Makanya dia membuat kandangnya gitu. Aku cuma ngasih ide aja, pakai apa ya yang ya udah coba pakai kardus gitu kan. Udah dia buat beneran tuh 1 malam. Terniat banget dia bikin. Ternyata kardusnya dibolongin, Bo. Ya Allah. Nah itu ternyata kan menggerogoti kan, yang berkayu-kayuan gitu. Ya udah ini ayo cari tempat, dapatlah satu kayak box gitu. Tapi gimana caranya nih supaya dia nggak ketutup? Ya bikinlah penutupnya, digerogoti juga tutupnya. Jadi akhirnya cari cara supaya nih hamsternya aman gitu. Kan. Ternyata di situ dia belajar. Jadi bukan kayak kita nyuruh belajar baca buku, ngerjain PR. Nggak hanya itu kan, sarana belajar tuh banyak. Banyak. Tapi ya memang kalau misalnya memelihara hewan, mulailah dengan yang paling mudah. Karena kan mereka juga makhluk hidup ya, Bu. Kalau udah mati atau sakit tuh kayaknya aduh. Enggak, kalau kita kan kalau cuma beli tas kita nggak suka kan kasih orang. Iya, tapi kalau beli kucing, beli hamster, kan kesian juga ya. Nah, kembali ke law of attraction itu. Jadi kadang-kadang kalau kita sama anak juga membuat mereka menyadari aku tuh siapa, aku tuh maunya apa. Ya itu mungkin dari hal-hal yang mereka inginkan dulu gitu. Kayak anak lo pengen bilang, anak gue kebetulan hobinya sama suka binatang. Entah mereka saling mempengaruhi kayaknya ini ya. Kayaknya deh, Bu ya. Lu punya, gue harus punya juga gitu kan. Saking bestinya gitu. Jadi aku malah berpikir, oke, ini anak memang tertariknya sama binatang gitu. Dan itu terafirmasi kuat tuh dalam dirinya. Aku pengen punya, soalnya aku gini, soalnya aku bisa ngajak. Dan itu kelihatan dari cara dia nge-treat binatangnya, gimana dia kemudian merawat ya, walaupun ngerawatnya pakai diteriakin dulu ya, nggak sih gitu kan. Tapi ada lah gitu effort untuk dia melakukan hal-hal yang ya aku anggap itu bagian dari tanggung jawab kan, memenuhi tanggung jawab itu gitu. Ya termasuk juga kalau misalnya nih kita ngingetin, ayo kamu belajar. Nggak semua anak kan suka pelajaran tertentu gitu. Tapi aku selalu bilang, kamu nggak suka matematika, jangan bilang nggak suka matematika. Ini nih, ya. Karena kalau udah nggak suka, blocking. Aku langsung bilang gitu. Betul. Jadi semua susah. Semua jadi susah. Yang gampang pun jadi susah. Betul. Dan akhirnya dia bilang, habis aku memang nggak bisa, aku nggak ngerti sama bu guru. Oke, coba sekarang belajar sama mami. Belajar sama aku pun aku ngajarin itu step by step. Ternyata memang nggak mudah dia nangkap. Aku sampai mikir nih salahnya di mana ya? Apa gue kurang pinter? Apa emang dia udah blocking? Kan pikiran kita dua itu doang kan. Gurunya nggak bisa atau anaknya udah blocking. Kemungkinan besar ternyata anaknya udah blocking kalau aku bilang. Kayaknya iya. Karena dia udah bilang aku gak suka. Karena dia secara bahasa tubuh itu tuh udah gimana ya? Ngelihat ketulisannya aja enggak gitu. Apalagi suruh mencarikan solusi atas tulisan itu. Iya betul. Kayak udah nggak mungkin. Jadi mungkin tapi kalau untuk pelajaran gitu sih memang belajar sambil bermain tuh sangat dianjurkan betul. Jadi untuk tipe anak-anak yang kayak begitu gitu loh. Jadi anak gue itu juga pas ujian-ujian ini gue sebenarnya hanya ngasih dua pilihan. Dia kan mau main game sama mau maksudnya sarannya aku kan ini lagi ujian nih, jangan main game gitu. Tapi ya udah, ternyata dia memang butuh untuk bermain, untuk lepas. Oke, kamu boleh main, setelah itu belajar. Dan untuk aku ngingetin dia belajar tuh aku cuma bilang, udah belajar belum? Oh udah, oke. Nanti aku tanya, dan nilainya kok sekarang beda ya? Dulu tuh kayaknya kalau gue bilang belajar kayaknya nggak belajar bener deh. Tapi sekarang beneran belajar, Bu. Kertas dibawa, mami tanya aku deh, aku bisa jawab. Gue tanya, bisa. Dia bilang, oke. Dan matiku, ini belajar apa ngafalin ya? Ayo kamu. Jangan-jangan ngafalin biar mami happy. Karena yang dibaca itu doang. Ya habis kisi-kisinya itu, Bu. Itu doang, makanya kan. Nah, akhirnya aku hanya bilang, pokoknya apapun yang kamu pelajari, jangan punya rasa nggak suka. Pelajari, baca dulu aja. Kalau memang mentok nggak bisa, ya sudah. Setidaknya kamu udah ada usaha. Jangan merasa nggak bisa. Kamu udah nggak bisa, pasti nggak bisa.
gitu. Ini juga apa namanya, law of attraction ini berhubungan dengan mencari pasangan. Oh ya, benar banget. Kan ada yang bilang yang apa namanya, pasanganmu adalah refleksimu. Betul. Itu kan juga bagian dari law of attraction ya. Tapi juga ada pernyataan yang bilang opposite attraction. Nah, ini gimana? Oke, kalau aku percayanya ketika pasanganmu ada cerminan dirimu, itu lebih karena kita kemudian ada dalam lingkungan yang ketika kita misalnya berkembang gitu ya, dari kita kecil sampai besar, biasanya perempuan tuh kan lihat sosok bapak. Nah, ketika kita punya sosok bapak itu kan sangat lekat ya di anak perempuan. Oh, bapak kita tuh kayak gini loh. Jadi ketika punya pasangan, kita punya referensi, oh nanti kayak tanpa sadar ya, nanti kayak papaku nih, pasangannya kayaknya asik nih gitu. Tapi pada saat tertentu kita kemudian menyadari, aku tuh punya karakter beda loh dari ibuku. Aku punya karakter sendiri yang mungkin ketika sama papaku bisa diterima, sama orang lain mungkin enggak, ya kan? Nah, ketika kita kemudian merasa bahwa, kenapa sih cowok ini kok kayaknya ngerti gue banget, kok dia kayaknya tahu kesukaan gue ini gitu. Nah, makin dekat, ya jadi kayak bercermin kan, tanpa harus kita ngomong pun kok dia tahu aja gue sukanya ini gitu. Karena itu tadi yang kita afirmasi adalah, gue mau orang yang ngertiin gue kayak papa gue, atau gue mau orang yang ngerti gue kayak mengerti gue dengan apa adanya gue gitu, ya atau kan? Afirmasinya, gue mau seseorang yang nggak kayak bapak gue. Iya, bisa jadi. Bisa jadi kan? Nah, itu malah opposite attraction kalau menurut aku jadinya. Mungkin nggak? Coba deh. Karena karakternya pasti nggak akan beda sama si bapak itu. Bapak itu. Bapak kita. Bapak kita gitu. Iya. Iya. Ya kan? Karena kalau aku, kebetulan pasanganku memang mirip sama papaku. Oh gitu. Karena aku secara emosional aku dekat sama papaku. Ini cerita yang yang mengharukan ya, Bo? Mengharukan gitu kan. Aku diemong, sayang, dimengerti gitu. Jadi aku pun ketika mencari pasangan ya kok kayaknya aku mencari kayak gitu. Bukan yang kayak misalnya bertolak belakang. Ada sih nggak mungkin lah ya, karakter orang nggak ada yang bertolak belakang, pasti ada. Tapi enggak jauh banget, enggak yang membuat aku harus ribut sama dia tuh enggak. Dengan pasanganku hampir enggak pernah ribut gitu, dia malah ngalahin orangnya gitu kan. Itulah kalau dengan yang lebih tua ya, Bo. Tapi dengan yang lebih muda juga ya ternyata gue gitu, gue pernah pacaran lebih muda juga. Oke. Tapi mungkin itu tadi, karena akhirnya yang aku bangun di bawah sadarku adalah karakter seperti Opa. Seperti Opa. Iya. Karakter orang yang menerima aku, menyayangi aku tanpa embel-embel umbol gitu lah ya istilahnya. Nah, kalau yang opposite attraction, kalau menurutku ya itu tadi, ketika kamu tahu ayahmu adalah karakter yang begini, kamu nggak mau dapet karakter kayak gitu. Padahal bisa jadi ketika karaktermu ternyata mendekati karakter si ibu, mama. Ketika ketemu dengan yang berbeda sama bapak, kan berarti kan tidak sejalan lagi tuh karakternya. Makanya opposite. Gimana sih bahasanya, kok agak beribet ya? Enggak. Ini sebenarnya gue sama dia tuh agak berlawanan memang. Kalau dia kan pasangannya adalah cerminan dari bapaknya. Nah, kalau boleh jujur, kalau gue justru yang gue kebalik. Jangan sampai seperti bapak. Tapi pasangan tidak seperti bapak kan? Iya, jadinya begitu. Jadinya begitu. Dan apakah itu opposite from your character? Just slightly. Jadi misalnya gini, dia sabar, gue cuma sedikit lebih sabar. Dia rapi, gue di bawahnya. Pasti nggak rapi. Iya kan, tapi maksudnya di bawahnya dikit, di bawahnya dikit. Kalau gue kan sabar di atasnya dikit. Nah, kerapian gue di bawahnya dikit gitu. Terus pengertian, ya siapa yang lebih ngerti ya? Gue muji diri sendiri apa muji dia ya? Muji lu aja loh. Gue di atasnya dikit lah. Jadi cuma serba sedikit, tapi cuma di atas gitu atau di bawah. Tapi coba kita
kita ini deh, kita reflect. Maaf ya ini kalau kita agak GR-GRan ya dengan pasangan kita gitu kan, kita bilang apa sih yang menarik dari pasangan kita? Kalau lo apa? Yang utama gitu. Jujurnya. Oke. Kalau gue yang menarik karena kesabarannya. Kesabarannya. Ini memang perlu kesabaran kok. Menghadapi Eke gitu kan. Kesabarannya kalau gue. Jadi dan ternyata kan gue bilang kan endingnya hubungannya apa, gue yang belajar sabar kan sekarang. Oh. Iya. Nah, kalau gue gimana ya, Boy? Aduh, kok jadi refleksi ya? Mikir nih gue nih. Memang soalnya waktu awal jadi gini, perjalanannya gue ketemu orang jujur terus sih. Maksudnya, rata biasa kita sesuai inilah. Jujurnya itu tapi ada yang pahit, ada yang kejujurannya membuat jadi pil pahit gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi itu sebuah kejujuran. Nah, kalau pasangan AQ jujur dan ini sirup maksudnya jadi manis gitu loh, Bu. Kejujuran yang berbuah manis. Nah, jadinya kalau gue ingat-ingat memang karena dia jujur sih. Gue suka orang yang jujur, jadi kita membangun situasinya tuh equal gitu. Dia jujur apa yang dia rasain, kita jujur apa yang dia rasain, jadi nggak timpang. Misalnya kita udah jujur-jujuran nih, terus dia nggak jujur, padahal kalau dengan dia jujur kita bakal sama, dia merasa agak superior. Dengan tidak jujur jadi superior, jadi kan kayak menzolimi ya, Boy, jatuhnya. Nah, gue seneng posisi yang jujur, karena dalam posisi kejujuran itu kita posisinya sama. Gitu, jadi nggak misalnya nih lo sama gue jujur-jujuran, gue lapar, terus lo bilang gue juga habis masak, atau kalau misalnya lo mau jahat kan, iya nih gue juga nggak masak apa-apa. Jadi kan sebenarnya niat nolak sebenarnya gitu loh. Iya benar. Jujur sih yang apa itu. Jadi ya itu tadi, bahkan ketika kita dalam relasi, dalam hubungan law of attraction-nya itu kan pasti bekerja, ya kan. Kayak gue LDR lama, gue LDR 2 tahun. Apa sih modal apa coba lu bayangin, gue LDR sama orang yang nggak pernah gue ketemu, cuma lewat video. Jadi kalian yang masih muda, kalau kalian baru kenal Tinder, gue udah lama, sorry ya. Walaupun namanya bukan Tinder. Namanya bukan Tinder gitu. Namanya Yahoo Messenger. Iya. Jadi 2 tahun modalnya apa nih gue bisa bertahan sama dia kan gitu. Ya kan ternyata itu tadi salah satu modal kalau mau berhasil LDR adalah sabar. Iya. Sabar dan trust. Lo harus percaya sama pasangan lo. Dan itu gue dapet gitu. Dan memang gue berharap itu dari pasangan gue dapet yang gue harapkan itu gitu. Jadi bisa masuk, maksudnya itu bisa jalan karena itu tadi. Dan law attraction yang aku afirmasi ke diriku adalah dia sama, merasakan hal yang sama. Kita bisa mewujudkan ini. Gue sampai mimpiin ada di satu tempat yang gue bilang sama lo tadi pagi, gue ngeliat alam indah dan sebagainya. Kesampaian gue dibawa ke New Zealand tuh. Dimana suami gue ternyata kan asli sana. Tinggal di sana, dia bukan asli sana, tinggal di sana. Dan itu yang gue lihat tuh kayak gue dejavu deh jalan-jalan. It makes sense now. Oh, tadi lo nggak nyambung? Bukan. Enggak, tadi gue tapi gue ada jembatan yang putus. Sekarang jembatannya menurut gue adalah ketika lo banyak LDR, kan lo banyak berbincang. Dia pasti bertanya dong, apa sih yang lo suka dalam hidup lo? Lo tahu menjawab, gue suka jalan-jalan, gue suka lihat ini, lihat itu, lihat itu. Pasti kan dia mungkin ya nih anu gue aja sotonya gue. Iya, di sini tuh begini, begitu, begini, kita ada begini, begitu, pasti lo akan suka begini di sini, sini. Ya, jembatan itu yang tadi putus tadi. Walaupun sebenarnya ternyata kayak gue bilang kan, gue justru cerminannya dia. Tanpa gue bilang, ternyata dia juga punya hobi yang sama. Dia justru duluan daripada gue. Dia udah menjalani jalan-jalan lah, gue kan belum gitu. Begitu udah kenal, dia juga suka jalan-jalan. Akhirnya kan pekerjaan kita dulu kan traveling and working and traveling gitu kan. Dan itu tuh kayak dream come true bener. Jadi aku percaya law of attraction-nya terjadi ke gue gitu. Mungkin sama kayak lo misalnya. Mungkin lo selama pacaran, tapi lo LDR nggak sih? Sempet sih. Ya. Cuman nggak hitungan selama itu. Gue selalu bilang gue nggak mau LDR. Agak ini baru nanti kita agak bertolak belakang, agak beda gitu loh. Gue selalu bilang gue tuh nggak suka LDR karena mungkin
kalau gue mikirnya gini, gue mungkin bisa dipercaya, tapi apakah gue bisa percaya sama dia, itu pertanyaannya. Nah itu makanya mungkin basicnya jadi opposite attraction itu kan. Mungkin. Ketika ada hal yang lu tidak bisa sejalan sama dia, akhirnya gimana dapat komprominya gitu. Akhirnya ya berhenti kerja. Nah, law attraction-nya lu apa yang lu tanamkan waktu menjalin hubungan sama pasangan lo? Gini, jadi aneh ya, jujur ya. Pokoknya yang pertama kali gue omongin sama suami gue zaman dulu itu, karena gue melihat banyak pasangan yang lakinya itu tuh tipenya tuh dilayani. Oh, oke. Nah, gue itu bukan yang nggak suka melayani, tapi gue nggak suka itu menjadi satu hal yang a big deal. Iya. Jadi gue bilang urusan rumah lu juga punya tanggung jawab juga. Bukan cuman gue doang. Nah, kalau jadi selama gue berumah tangga, memang hal ini terjadi. Gue pelayanan itu bukan big deal gitu. Walaupun gue juga suka melayani. Kayaknya naturalnya kita ya, naturalnya perempuan. Tapi pakai hati yang happy gitu loh. Hatinya bahagia, nggak ya brok gitu. Benar. Mangga masih gitu kan. Nah itu kejadian sih. Sama ya urusan rumah juga. Ternyata suami Eko senang cuci piring kan. Nah ya. Jadi pas banget gue masak, dia cuci piring, kita makan bareng gitu. Iya, kayak gitu, ya kan? Jadi akhirnya apa yang kita inginkan, kalau kita niatin itu akan muncul gitu loh, bahwa itu akan terwujud. Walaupun mungkin nggak perlu dikatakan ya, tapi kita bayangin aja deh. Gue percaya itu, kita bayangin aja deh. Kayak gue cerita sama pasangan gue tuh, walau hanya chat gitu kan, video ngobrol gitu. Tapi gue bisa memvisualisasikan itu gitu, dan gue yakin ini akan pasti kejadian. Yang adalah namanya persiapan nikah tuh biasanya penuh ancaman ya kan. Kayak apalagi gue jarak jauh nih, paperwork dan sebagainya itu benar-benar bikin gue stres gitu. Cuma karena itu tadi, dia sabar. Lu nikah beda RT aja ribet loh, Bo. Ini beda negara ya nggak sih? Ini beda negara, nah, udah. Iya. Dan ternyata ya ketika yang gue cari adalah orang yang sabar, dan dia memang orang yang sabar, dan akhirnya gue belajar sabar gitu kan. Cerminan-cerminan itu yang akhirnya ada di bayangan gue, oh ini bisa kejadian nih gitu. Tapi kan itu dimulai, maksudnya semua afirmasi ini kan dimulai dengan keinginan kita ya. Keinginan kita, benar. Nah makanya jadi kalau seseorang itu bangunlah keinginan. Iya. Supaya nggak tersesat, maksudnya jadi jalannya tuh enak gitu loh. Iya, betul. Jadi misalnya, oh aku pengen sekolah di luar negeri. Iya. Itu ini udah agak jelas nih. Iya. Nah tinggal caranya, betul. Bla 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 bla. Di luar negerinya, di luar negeri juga belum jelas sih. Di negara mana, mungkin cuma di timur juga bisa kan. Itu kan luar negeri kan, luar negeri, pokoknya yang pakai paspor gitu. Jadi kalau mungkin harus juga agak spesifik ya. Iya. Kalau bikin afirmasi. Betul. Atau mau punya keinginan gitu, supaya attraction-nya juga kuat dan akurat gitu loh. Betul. Aku pengen punya rumah ya, berapa meter persegi. Iya, betul. Nah, sambil lo gambar, terus lo hitung, terus lo bagi deh dengan kemampuan kita masing-masing. Betul. Itu jadi akan terasa lebih ringan dan. Betul. Nah, untuk kepasangan, soalnya kalau di TikTok scrolling, lo pernah nggak sih? Terus banyak cerita yang suami gue begini, istri gue begini, anu begini, padahal udah menikah dan sebelumnya udah pacaran. Nah itu tuh gue nggak ngerti mereka kemarin ngapain aja gitu loh. Betul. Apa aja obrolannya nggak esensial apa gimana? Kalau gue refleksikan ke gue, berarti ini ada yang nggak jujur menurut gue. Kayak misalnya malam minggu lo sebenarnya males nih untuk keluar, lo sebenarnya orang rumahan, tapi karena lagi pacaran malam minggu tuh kayaknya sesuatu malam gitu minggu ya. Sesuatu akhirnya lo keluar rumah, yuk jalan, padahal lo udah males. Giliran berumah tangga lo pikir kan lo udah dapet nih ya kan pasangan ini, maulah nurut gitu ya. Ternyata senengnya di rumah. Akhirnya dia pergi, pasangan kita misalnya pergi tapi dengan teman-teman, akhirnya kan keinginan dia itu terpenuhi oleh teman-teman. Iya. Jadi terus bermasalah di rumah apa segala macam. Kalau dia dari awal udah jujur, misalnya gue orang rumah, gue nggak suka pergi-pergi. Lo gimana? Oh gue suka pergi-pergi.
Makanya dari dulu gue nggak pernah menahan orang pergi, Bo. Karena ya itu kejujuran dalam bentuk pil pahit ya itu gitu loh. Mendingan lo pergi, jadi kita nggak usah berkonflik gitu. Betul. Dan demi kebaikan sama-sama. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue lagi scrolling TikTok, gue sangat-sangat ingin berpesan kepada mereka-mereka yang sedang mencari jodoh. Kalau lo misalnya jujur sama diri lo, terus lo akan dengan mudah jujur sama orang lain. Betul. Nah, kalau orang lainnya itu nggak bisa menerima kejujuran lo, berarti kalian nggak harus bersama gitu. Iya. Dan itu lebih baik loh daripada udah bersama, lo paksa-paksain, kan yang dipaksa itu sakit. bersama tapi tidak bahagia. Nah, begitu. Iya kan? Ya sendiri juga kadang-kadang nggak bahagia sih, cuman kita nggak saling nyakitin gitu loh. Sebenarnya itu. Iya kan? Tidak ada hal yang membuat kita merasa kok gue diperlakukan begini gitu. Kalau lu sakit sendiri ya udah, lu berarti yang merasa ada nggak beres sama lu gitu kan. Nah, kan nggak perlu nyari solusinya orang. gampang. Nyari solusinya gampang, nggak perlu cari-cari masalah dengan orang. Betul. Gitu. Jadi ya nanti kalau misalnya juga lo ketemu sama pasangan yang menyakiti lo, apapun lah bentuknya, mau fisik mau non fisik gitu ya, itu juga bukannya kita memihak salah satu ya, tapi yang merasa tersakiti juga harus banyak-banyak refleksi, betul. Karena lo nggak jujur mungkin dari awal, karena lo nggak bilang sama si pasangan bahwa gue nggak ini, gue bukan orang yang seperti ini seperti itu, jadi lo bisa dizolimi gitu. Iya, misal. Ya. Memang salah satu basic dari hubungan yang sehat adalah kejujuran sih, gue percaya gitu. Iya, betul. Jadi mau bagaimanapun formatnya, LDR apa tidak LDR, intinya jujur. Betul. Dengan siapapun. Bahkan harusnya jujur dengan diri sendiri dulu. Gue mau nggak sih sama dia? Nah, tanyain dulu ke diri lo. Sebenarnya apa sih yang gue cari dari dia? Dapat nggak sih gue? Itu kan semua tervisualisasi ketika lu dulu masih kecil. Gue pengen pacar kayak apa? Kayak aku bilang kan, kalau deket sama bapak biasanya visualisasinya pacarku kayak papaku. Atau kalaupun misalnya enggak, lu tiba-tiba punya nih idola, nih cowok kayak gini keren nih, gue suka nih gitu. Akhirnya tervisualisasi dalam bayangan masa kanak-kanak itu adalah ya laki-laki yang seperti yang itu gitu. Dan itu akan tertanam tuh, apalagi law of attraction yang kita kuatkan, sugesti-sugesti. Kemudian yang kita ulang-ulang. Ya namanya anak-anak kan biasanya dicinta monyet tuh, ketemu sama cewek, gue suka sama cowok itu gitu. Terus kita tanya, boleh loh kita tanya, kayak gue, anak gue udah mulai nih kayaknya udah ada suka-sukaan gitu kan. Terus kita tanya, emang gak ada suka cowok kayak gitu? Ya suka gayanya sih, selek. Oke, padahal dia gak sisiran. Oke, jadi aku sudah punya banget. Oh ternyata dia punya sukanya seperti itu. Preferensi kayak gitu. Tapi itu mungkin saat itu. Saat ini. Dia kan makin besar nih. Betul. Preferensinya akan berubah. Dia walaupun dedinya sekarang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk jadi sosok yang ternampak. Tapi mereka sudah mulai nanya, dulu Dedi gimana sama pacaran? Aku ceritakan apa adanya. Dedi kalian tuh bucin, Dedi kalian tuh overprotective, Dedi kalian tuh pokoknya nggak boleh anaknya jatuh, nangis, sedih gitu. Pantesan ya katanya gitu. Kalau mami anaknya jatuh dibiarin emang. Karena kami lebih tangguh. Gitu. Bapak-bapak biasanya memang gitu sih. Lemah. Anak perempuan. Lemah di depan anak perempuan. Gitu. Nah jadinya itu tadi, tanpa kita sadari peristiwa yang kita alami dan kita sugesti, kita rekam, bahkan akhirnya itu muncul dalam perilaku, bagaimana kita kemudian memilih opsi-opsi yang ada di luar ini. Nah itu sebenarnya bagian dari law of attraction, aku yakin nih. Iya. Hukum itu berlaku tuh ternyata, yang lu tarik itu apa yang lu tanam. Betul. Magnetnya makin kuat tuh ketika tarikannya makin besar gitu. Betul. Ini apa yang lo tarik itulah yang lo tanam, apa yang lo panen itulah yang lo tanam. Betul. Oke. Jadi semuanya di area kehidupan kita ini cuman bentuk dari hasil panen apa yang kita tanam. Betul. Bahkan kalau bukan kita tanam. Kalau kita misalnya ya, kita memikirkan hal itu. Katakan gini, misalnya kayak tadi lu ceritakan, anak pengen cita-cita ke luar negeri, gitu. Mungkin secara finansial kita nggak mampu nih, ya kan? Kita bisa nanam apa sih nih anak? Oh, nggak ada yang bisa kita titip
maksudnya secara finansial kita nggak mampu, yang kita tanamin apa nih ke anak kita? Yang kita tanam adalah kerja keras, usaha, gitu kan, jangan menyerah. Kamu belajar bahasa Inggris, kamu belajar network gitu, building network. Itu gitu loh. Dan itu kan bukan sesuatu yang kita sebar di luar kita, itu sesuatu yang langsung ke anaknya nih. Yo. Iya. Gitu. Jadi secara finansial kita nggak mampu, tapi anaknya akhirnya harus mencari. Betul. Iya. Ya itu kan maksudnya itu kan atas hasil. Misalnya anak bilang, aku pengen keluar negeri, terus kita tahu diri, aku nggak mampu. Terus kita obrolin tuh gimana, aku nggak mampu secara uang, ada nggak alternatif lain? Betul. Terus anaknya, ini deh dengan networknya mereka yang sudah bangun nih, akhirnya mencari tahu bla bla. Anak itu kan sebenarnya pintar banget, dapat aja gitu infonya. Begini akhirnya dia pulang, mah bisa begini begitu bisa begini, oke. Gitu. Ya memang di luar jalur langit ya, semuanya tuh kan harus lewat jalur langit ya kan. Bener. Tapi di luar jalur langit itu law of attraction ini kalau si anak waktu bilang, mah aku pengen belajar ke luar negeri, dan kita meyakini. Betul. Apalagi orang tua meyakini ya Bu, itu memang magnet, memperbesar tarikan magnet. Betul. Jadi medan magnet anaknya itu lebih besar untuk menjadi gitu tadi kejadian gitu, mencapai cita-citanya. Nah, termasuk juga kalau mungkin kita berpikir bahwa situasi dunia yang makin berubah ini kan, kita pasti banyaklah ketakutan. Ntar gimana nih kalau anak kita kayak gini udah besar, kita nanti harus ngapain kalau udah tua gitu. Iya. Itu tuh mulai harus dipikir loh, tua gue mau kayak apa nih. Kalau attraction mau lu bangun ketika lu tua nanti itu ngapain gitu. Gue juga udah berpikir soal itu. Kan? Karena fase kita berubah nih ya. Iya. Sekarang aja kita udah bego di rumah. Nah makanya anak-anak udah pada kemana-mana gitu kan. Iya. Jadi akhirnya kita berpikir, oke, gue harus ngapain nih. Makanya kalau kita bicara yang episode berapa tentang potensi diri, gue rasa kita perlu balik ke situ tuh. Iya. Mengenal lagi kita tuh siapa, kita mampunya berbuat apa. Untuk mengisi kebegoan di rumah ini. Dan itu harus kembali. Law attraction-nya kita harus dibangun lagi nih. Gue tua, mau merajut. Mau jualan rajutan gue, misalnya gitu ya. Atau kalau gue malah enggak, gue pengen jalan-jalan. Tua gue pengen jalan-jalan sama anak-anak gue. Amin. Itu yang gue tanamkan. Gue sampai udah ngebayangin, gue bahkan udah cerita ke anak-anak gue. Ntar kita kesini ya, nanti kita begini ya gitu ya. Anak gue, ayo amin. Amin. Gitu. Yes. Jadi memang jadi law of attraction-nya itu aku rasa akan terus bisa kita gunakan di fase-fase tertentu usia kita sih. Kalau kecil kita mungkin nggak sadar ya itu law of attraction. Itu hanya keinginan. Makin besar kita sadar, oh ternyata itu pengaruh loh. Lu bergerak, lu ke atas, lu ke samping, kiri, kanan, medan magnet diperluas. Karena bangunan preferensi itu yang akan menjadikan siapa lu hari ini. Betul. Tapi iya sih, kalau misalnya balik lagi ke law of attraction itu kan kayak misalnya gini juga, kayak gue pernah dapet quote gini, what you focus on expands. Jadi misalnya waktu kita hamil, kan kita fokusnya kita hamil ya. Oh enggak. Selain body kita expand, yang kita lihat juga ibu-ibu hamil. Ya nggak sih? Atau kalau kita pas pengen beli sesuatu, misalnya pengen beli mobil A, lah yang kita lihat di jalan kan mobil A ya, Bo? Iya benar Kak. Mobil A banyak ya. Gitu. Nah itu loh guys, ya. Ini gue terima kasih loh untuk obrolan hari ini, karena memang jadi mengingatkan kembali. Gue juga belakangan tuh lagi berpikir, gue sama pasangan gue mau ngapain ya dengan tambahnya umur, dengan tambahnya bego di rumah ini. Misal anak-anak sudah bibit mulai nggak di rumah banyak tuh, sudah kelihatan ya kan? Sangat kelihatan. Udah SMA nanti terus mau gimana ya? Nah, itu memang gue sudah pikirin sih. Nah tapi mungkin gue kurang ambisius aja kali mikirinnya. Gue mau ambisius dikit Ambisius dikit boleh. Karena kalau dihitung-hitung berapa lama lagi sih kita hidup kan? Gue aja kadang-kadang gitu, iya ya udah 40 nih gitu. Ya berharap sampai 100 sih ya, tapi gue nggak berharap sampai 100 sih. Banyak orang tua loh yang umur 80-an gitu tidak mau berharap. Iya lelah kayaknya. Lama banget sih. Karena udah nggak punya temen-temennya udah meninggal.
Tapi ya nggak juga, itu kan semua rahasia Tuhan ya. Jadi kita pasrahin aja. Cuma itu tadi, kalau kita di usia segitu tidak melakukan sesuatu, tidak punya passion, tidak punya apapun yang membuat kita bahagia, itu kayaknya sedih deh. Sangat sedih. Ya kan? Karena kecuali sakit lah ya. Jadi gini, nothing tulus sebenarnya kalau udah tambah tua sebenarnya. Kita udah nggak dengerin orang. Iya. Orang udah nggak kita anggap. Ngapain lagi? Kita udah nggak di circle orang yang banyak juga, paling itu doang. Berarti kan kita harusnya full on ya. Full on dengan diri kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita mau capai gitu ya. Sesederhana merajut itu misalnya, atau masak di dapur, ya kan? Yes. Menghasilkan sesuatu. Pokoknya terserah lo deh gitu. Apalagi udah umur segini. Bener. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang agak masih bimbang, ya nggak mau memulai sesuatu yang lo sendiri aja ketawa gitu kan. Nah, justru itu yang harus lo mulai. Itu yang harus lo mulai. Ketika diri lo menertawakan keinginan itu, betul. Itu yang harus kita mulai. Oke. Gitu. Oke. Udah berapa lama sih nih? Oh my god, udah 40 menit. 40 menit. Tak terasa. Oke. Satu pertanyaan terakhir deh. Yes. 2023. Lo ada challenge gak buat diri lo sendiri? Itu kaitan nanti sama lo attraction yang lo mau bangun setahun ke depan nih. Ada sih sebenarnya. Ada. Apa bisa disebutin nggak? Salah satunya adalah gue harus tetap disiplin dengan pola makan dan olahraga. Karena I wanna age gracefully. Amin. Kalau gue mau jadi stand up comedian. Gue juga kepikiran sih tuh. Challenge ada yang ngomong gitu ke gue langsung mikir, apa benar sih gue lucu? Karena itu sudah banyak terafirmasi di luar gue gitu ya. Ini lucu nih. Sebenarnya stand up comedy ya, dimulai dengan lo datang dulu ke acara-acara mereka. Ya udah, gue punya teman. Gue mau men-challenge dulu sih sebenarnya. Gue men-challenge diri gue, apakah gue selucu itu. Tapi ya lucunya gue mungkin lucu yang smart lah. Harus pintar-pintar memilih dengan genre usia mak-mak, ya kan? Jadi mungkin agak-agak, kalau bahasa anak gue dry jokes gitu ya, atau old man jokes itu kayaknya masuk deh. Tapi itu tadi challenge di 2023 gue pengen menjajal itu. Gue pengen belajar gimana jadi stand up comedian. Mungkin karena gue merasa gue makin sering tampil, walaupun di forum kecil ya nggak sih. Tapi gue merasa gue perlu belajar untuk bagaimana membuat suasana lebih hidup, lebih nyaman. Jadi omongan gue nggak serius-serius amat lah. Oke. Gak usah ditangkap serius lah omongan gue tuh, ya nggak sih? Omongan hidup kita tuh omongan kita apa lagi? Tapi aslinya yang Sri Mulat tuh dia loh. Gue baru tahu tuh, ada orang bilang nih, orang kalau ngumpul nggak ada dia, nggak ada Sri Mulat katanya. Ya benar juga sih. Aku tapi bukan Nunung. Ya udah, kita kan nggak ada edit ya, ini lama loh ini uploadnya, jadi kita sudahi dulu. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan menjadi magnet, afirmasinya dikuatkan, sugestinya, doa-doanya ke atas dan usahanya ke bawah. Terwujud. Kamu juga. Kami juga. Oke, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Bye bye.